Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rumilah Rahab mempunyai keahlian hidrologi atau bidang pengairan, akan memberikan penjelasan dari beberapa pertanyaan yang terkait beberapa bencana di Indonesia. Indonesia darurat bencana, diantaranya di beberapa titik kota Medan dan daerah lain di Sumatera Utara. Apa sebenarnya faktor penyebab bencana paling dominan? Gambaran yang bisa saya sampaikan dari pertanyaan tersebut adalah khususnya bencana yang terjadi di kota Medan dan daerah lain di Sumatera Utara seringkali disebabkan oleh beberapa faktor utama yang paling terkait. Penyebab dominan yang sering terjadi seperti banjir. Kota Medan sering mengalami banjir karena curah hujan yang tinggi dan drainase yang buruk. Beberapa faktor yang memperburuk masalah ini termasuk perubahan aliran sungai, kerusakan drainase, penggundulan hutan di daerah hulu, serta pembangunan yang tidak memperhatikan aspek lingkungan, seperti pemukiman yang dibangun di daerah rawan banjir. Kemudian seperti tanah longsor. Beberapa wilayah di Sumatera Utara termasuk daerah pegunungan di sekitar Medan rentan terhadap tanah longsor, terutama saat musim hujan, seperti dataran tinggi Brastagi, Kabupaten Karo. Kedua, ada juga yang bertanya, bagaimana menyikapi masifnya pembangunan dan implementasi kebijakan manajemen lahan di Sumatera Utara dari tahun ke tahun? Dari sini kita lihat ada beberapa langkah strategis yang perlu diambil untuk memastikan pembangunan yang berkelanjutan dan pengelolaan sumber daya alam yang bijaksana. Beberapa pendekatan utama yang bisa diambil adalah: pertama, peningkatan perencanaan tata ruang yang berkelanjutan. Perlu penguatan kebijakan tata ruang. Pemerintah harus memastikan bahwa kebijakan tata ruang yang ada dapat mengakomodasi kebutuhan pembangunan tanpa mengabaikan keberlanjutan lingkungan. Penataan ruang yang memperhatikan zona rawan bencana dan konservasi sumber daya alam akan mengurangi dampak buruk terhadap ekosistem. Kemudian perlu pendekatan pemberdayaan masyarakat dan partisi publik. Pendidikan dan kesadaran lingkungan. Masyarakat Sumatera Utara, khususnya masyarakat Medan, harus diberi pemahaman yang lebih baik tentang pentingnya menjaga lingkungan dan kelestarian alam. Kemudian peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan. Masyarakat harus dilibatkan dalam proses perencanaan pembangunan dan kebijakan pengelolaan lahan. Partisipasi publik akan memperkuat dukungan terhadap kebijakan dan memastikan bahwa kepentingan lokal terakomodasi dengan baik. Kemudian perlu juga penegakan hukum dan pengawasan yang ketat, penerapan sanksi yang tegas untuk meminimalisir kerusakan lingkungan, penerapan sanksi yang tegas terhadap pelanggaran peraturan tata ruang, dan pengelolaan sumber daya alam yang sangat penting. Ini akan memberikan efek jera kepada pihak yang merusak lingkungan. Kemudian perlu juga integrasi pembangunan ekonomi dengan keberlanjutan lingkungan. Perlu juga penanggulangan dan adaptasi terhadap perubahan iklim. Ini untuk peningkatan ketahanan terhadap bencana, mengingat perubahan iklim yang menyebabkan peningkatan frekuensi bencana alam. Perencanaan pembangunan harus melibatkan strategi mitigasi risiko bencana dan adaptasi terhadap perubahan iklim. Misalnya dengan membangun infrastruktur yang tahan bencana dan mengedukasi masyarakat tentang kesiapsiagaan bencana. Ketiga, ada juga yang bertanya, mitigasi bencana dan tata kelola lingkungan alam seperti apa perlu menjadi perhatian dan dilakukan bagi pemerintah dan masyarakat di Sumatera Utara? Untuk ini memerlukan perhatian yang serius dari pemerintah, daerah, dan masyarakat. Mengingat kondisi geografis dan ekologis wilayah tersebut yang rawan terhadap bencana alam seperti banjir, tanah longsor, kebakaran hutan, dan dampak perubahan iklim. Kalau dilihat beberapa langkah dari mitigasi dan tata kelola yang penting untuk dilakukan. Yang pertama, perlu penguatan infrastruktur dan ketahanan bencana. Di sini perlu pembangunan infrastruktur yang tahan bencana seperti jembatan, rumah, dan bangunan publik perlu dibangun dengan mempertimbangkan potensi bencana alam.
misalnya di daerah rawan banjir. Penting untuk mendesain bangunan yang lebih tinggi atau tahan banjir, serta menerapkan sistem drainase yang baik yang mengurangi risiko banjir. Kemudian perlu penyuluhan kesiapsiagaan bencana. Masyarakat harus dilibatkan dalam program kesiapsiagaan bencana, seperti pelatihan evakuasi, pembuatan jalur evakuasi yang aman, dan sosialisasi mengenai cara-cara menghadapi bencana, misalnya gempa bumi, banjir, atau tanah longsor. Kemudian perlu pemantauan dan peringatan dini. Pemerintah perlu memperkuat sistem peringatan dini untuk bencana alam, terutama yang berkaitan dengan cuaca ekstrim, misalnya hujan lebat, banjir, dan aktivitas geologi seperti gempa bumi atau tanah longsor. Teknologi pemantauan seperti radar cuaca dan sensor tanah dapat digunakan untuk mendeteksi potensi bencana lebih awal. 2. Perlu juga pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan seperti reboisasi dan penghijauan kembali, kemudian konservasi sumber daya alam. Dan ketiga, perlu juga pembangunan berbasis lingkungan dan penataan ruang. Nah, ini perlu penerapan zonasi yang ketat. Pemerintah harus menetapkan zona-zona rawan bencana yang tidak boleh dibangun untuk kegiatan pembangunan apapun. Zonasi ini juga harus mencakup area resapan air dan wilayah yang memiliki risiko tinggi terhadap perubahan iklim, seperti pesisir yang rentan terhadap kenaikan permukaan air laut. Kemudian keempat, perlu juga peningkatan kapasitas dan partisipasi masyarakat. Di sini perlu edukasi masyarakat tentang mitigasi bencana. Masyarakat harus dilibatkan dalam program mitigasi bencana dengan memberikan pendidikan mengenai cara-cara untuk mengurangi kerusakan akibat bencana, serta langkah-langkah pertolongan pertama dan penyelamatan diri. Penyuluhan tentang pentingnya menjaga lingkungan dan konservasi juga diperlukan secara terus-menerus. Dan kelima, juga perlu penyusunan kebijakan yang inklusif dan berkelanjutan. Kebijakan yang berorientasi pada berkelanjutan, pemerintah perlu merancang kebijakan yang tidak hanya mendukung pembangunan ekonomi saja, tetapi juga mengintegrasikan prinsip-prinsip keberlanjutan lingkungan. Ini dimaksud untuk kebijakan yang mendukung pertanian berkelanjutan, pengelolaan sumber daya alam yang bijaksana, dan pengurangan emisi gas rumah kaca. Kemudian perlu juga yang keenam, pemanfaatan teknologi dalam mitigasi bencana. Dengan teknologi pemantauan bencana, teknologi modern seperti sensor seismik, satelit cuaca, dan sistem informasi geografis dapat digunakan untuk memantau potensi bencana alam, sehingga dapat memberikan peringatan lebih dini kepada masyarakat dan meminimalkan kerusakan. Jadi, untuk mengurangi risiko bencana dan mengelola lingkungan alam dengan baik di Sumatera Utara, khususnya Medan, perlu adanya sinergi antara kebijakan pemerintah, partisipasi aktif masyarakat, serta pemanfaatan teknologi. Mitigasi bencana dan tata kelola lingkungan yang efektif akan menciptakan ketahanan terhadap bencana, melindungi sumber daya alam, serta memastikan kesejahteraan bagi masyarakat Sumatera Utara. Oke, demikianlah uraian saya dari beberapa pertanyaan yang sering ditanyakan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.